gara-gara menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB P2 sebesar 250%, Bupati Pati Sudewo terancam lengser dari jabatannya. Ini luar biasa teman-teman. Bagaimana kemarahan masyarakat Pati itu bisa meledak karena kebijakan yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin PBB yang sebelumnya normal-normal saja tiba-tiba melakukan penyesuaian kemudian dinaikkan sebanyak 250%. Bisa teman-teman bayangkan sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari kasus Bupati Pati yang kemudian diancam untuk didemo oleh masyarakatnya sendiri, dan bahkan gerakannya itu sudah gerakan untuk melengserkan bupati. Saya tidak akan membahas secara detail tentang bagaimana awal kasusnya, kemudian bagaimana masyarakat itu solidaritas, membangun solidaritas, terus kemudian mengumpulkan bahan makanan dan air minum untuk kegiatan demo besar-besaran tanggal 13 Agustus nanti. Tetapi saya ingin melakukan pendekatan dari sisi bagaimana seorang pemimpin ketika mengambil kebijakan atau ketika memutuskan sebuah kebijakan. Orang Jawa kita menyebutnya grusa-grusu, tanpa dipikir jauh langsung memutuskan, namun akhirnya berdampak sangat fatal. Sangat masuk akal bagi seorang bupati ketika ingin melakukan penyesuaian besaran kenaikan pajak bumi dan bangunan, mengingat dari yang disampaikan itu sudah selama 14 tahun itu memang tidak ada kenaikan. Oke, itu satu hal. Tetapi di satu sisi caranya dalam mengambil langkah itu yang sangat tidak bisa diterima oleh masyarakat. Bayangkan dari tahun kemarin ke tahun ini tiba-tiba langsung naik 250%. Itu kan sesuatu yang sangat di luar nalar. Sementara kita tahu kondisi ekonomi kita saat ini sedang mengalami penurunan, sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi sedang melambat, tapi tiba-tiba pajak digenjot sedemikian besar sampai 250%. Nah, di satu sisi komunikasi yang dibangun juga sangat buruk, di mana ketika itu bahkan bupati sempat menantang masyarakatnya, menantang warganya sendiri. Dalam salah satu video dikatakan bahwa mau 5.000 orang atau bahkan 50.000 orang pun saya tidak akan gentar, saya tidak akan menurunkan pajak ini. Nah, itulah yang membuat amarah masyarakat di Pati sana. Sebab dulu ketika beliau itu dalam masa kampanye, janjinya tidak seperti yang hari ini terjadi, seperti kebalikannya. Maka dari itu masyarakat ketika ditantang ya otomatis marah. Jadi akumulasi dari komunikasi yang buruk, kemudian kebijakan yang semena-mena tanpa pikir panjang, akhirnya ya menyebabkan gelombang protes yang sangat besar di masyarakat Pati. Nah, kemudian di satu sisi sebenarnya seandainya ya, kalau menurut saya waktu itu bupati itu lebih bisa komunikatif, katakanlah oke, ini ada penyesuaian karena selama 14 tahun terakhir itu tidak ada kenaikan pajak bumi dan bangunan, sehingga pemasukan dari sektor PBB untuk Kabupaten Pati itu sangat minim dibandingkan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Kenapa tidak misalnya, oh pertama ini untuk penyesuaian dalam jangka 5 tahun itu nanti dinaikannya setiap tahun bisa 30% atau mungkin 50%, tetapi bertahap, tidak langsung dipukul dengan angka yang besar 250%. Orang siapapun pasti akan marah ketika mengetahui seperti itu. Ibaratnya dulu itu memilih seorang bupati dengan harapan memberikan kesejahteraan, tetapi ini begitu jadi justru langsung dipukul dengan pajak bumi 250%. Nah, inilah akhirnya yang menyebabkan situasi di masyarakat Pati itu memang memanas, karena banyak masyarakat itu menuntutnya adalah bupati itu diturunkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan
apa yang dijanjikan ketika kampanye, bahkan berani menantang rakyatnya sendiri. Tetapi kita tahu bahwa di kemudian hari, beberapa hari yang lalu, itu Bupati akhirnya melunak. Karena apapun itu ketika rakyat sudah marah, ya ini memang harus mengambil solusi yang paling bijak. Jangan sampai itu nanti akan menjadi dampak buruk dan bisa merembet ke daerah-daerah lain. Pada akhirnya memang Bupati memutuskan untuk pajak 250% ini dibatalkan, dan itu sudah ada surat keputusannya. Dan saya pikir ini memang untuk saat ini adalah langkah yang paling tepat untuk meredam situasi, meredam emosi masyarakat. Nah, tinggal nanti bagaimana untuk kedepannya dalam menyikapi penyesuaian, karena juga secara logika tidak mungkin juga kalau misalnya pajak itu selamanya hanya akan seperti itu. Otomatis pemerintah daerah itu tidak akan memiliki kas yang cukup. Ketika pendapatan daerahnya sangat terbatas bahkan kurang, otomatis daerah tersebut akan kesulitan untuk melakukan pembangunan, kemudian untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan sebagainya. Belajar dari kasus di Pati, kita mestinya harus melihat bahwa seorang pemimpin jangan mentang-mentang saat ini sedang menjabat, kemudian dengan seenaknya mengambil keputusan seolah-olah itu tidak ada yang akan bisa menggagalkan atau tidak akan ada yang berani untuk melawan. Walaupun itu tujuannya baik, tetapi ini adalah langkah yang tidak tepat mengingat kondisi saat ini yang sedang tidak memungkinkan. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana ketika kemarin akhirnya Bupati Pati memutuskan untuk membatalkan kenaikan PBB 250%? Silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Dengan adanya keputusan tersebut, semoga situasi di daerah Pati, masyarakatnya itu semakin kondusif. Mengingat kita tahu bahwa di tanggal 13 itu sebenarnya acara besarnya untuk melakukan demo massal, tetapi dengan adanya keputusan ini harapannya itu situasi sudah menjadi kondusif kembali. Namun kita tidak pernah tahu teman-teman ketika nanti ini yang berjalan adalah proses politik, karena bisa sangat mungkin hal-hal seperti ini bisa ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik yang memanfaatkan situasi. Mengingat apa yang menjadi isu itu ketika sudah diselesaikan, sudah dijawab, sudah tuntutannya dikabulkan, tetapi kemudian kok ada narasi bergeser, tetap harus meminta untuk Bupati Sudewo itu turun dari jabatannya. Maka dari itu ya apapun itu, sebuah keputusan memang ketika seorang pimpinan itu tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa mengontrol dan mengatur komunikasinya dengan baik, ketika itu menjadi amarah rakyat, ya memang sangat sulit untuk dikondisikan lagi. Tetapi mudah-mudahan yang terbaik bisa diperoleh oleh masyarakat Pati dan kembali situasi kondusif dan juga mereka kembali ke aktivitas sehari-hari seperti sedia kala. Ini tentu menjadi alarm bagi pemimpin-pemimpin daerah di seluruh Indonesia bahwa kita sebagai pemimpin itu jangan mengambil keputusan yang semena-mena tanpa memperhatikan psikologis masyarakat. Tentunya ketika sudah ada gelombang protes yang besar, itu justru yang akan menjadi backfire sendiri bagi pemimpin tersebut. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.